Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan. Di sini saya akan berbagi kembali lagi dengan saya, Muhammad Irham, akan berbagi mengenai analisis media promosi, desain produk kemasan, kopi siwalan di sini khususnya, dan nantinya akan membuat desain katalog digital. Untuk itu, marilah kawan-kawan kita semuanya membahas bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, ada kalanya kita mengetahui dulu indikator-indikator apa saja yang nanti akan kita capai, yaitu yang pertama menganalisis media promosi desain berbasis gambar vektor, yang kedua menentukan media promosi desain berbasis gambar vektor, adapun yang indikator yang keempat yaitu membuat desain media promosi, ya, media promosi produk kemasan makanan, kemudian yang terakhir menyajikan hasil desain media promosi produk kemasan makanan. Nah, di sini ya, setelah kita mempelajari mengetahui indikator apa saja nanti yang akan kita capai, kemudian kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, setelah mengamati materi dan melihat video, anak-anak dapat menganalisis media promosi desain berbasis gambar vektor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, setelah melakukan analisis, peserta didik atau anak-anak dapat menentukan media promosi dengan gambar vektor, desain gambar vektor dengan tepat dan sesuai. Ya, setelah itu, setelah anak-anak melakukan praktikum, peserta didik dapat membuat desain media promosi produk kemasan makanan dengan baik. Yang terakhir, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mempublish hasil desain media promosi produk kemasan tersebut ke dalam media sosial atau internet dengan baik dan percaya diri. Nah, baik anak-anak semuanya, ya. Sebelum kita menuju ke materi apa itu media promosi, alangkah lebih baiknya anak-anak nanti ke depannya harus sudah menentukan setelah melihat indikatornya apa, kemudian tujuan pembelajaran apa. Yang selanjutnya itu adalah apa itu media promosi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Apa itu media promosi? Nah, media promosi itu adalah media yang dimana dia adalah penghubung atau mengkomunikasikan ya suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan agar dapat dikenal di kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, itu adalah pengertian dari promosi. Nah, di mana nanti anak-anak mulai dari pertemuan pertama sampai ketiga yaitu adalah anak-anak sudah membuat desain kemasan makanan atau desain kemasan kopi siwalan, kemudian yang kedua anak-anak sudah mencetak, kemudian memock-up kemasan tersebut, kemudian yang pertemuan ketiga anak-anak sudah memfoto produknya, ya hasil foto digitalnya itu adalah nanti anak-anak harus di pertemuan terakhir ini anak-anak harus memastikan bahwa anak-anak nanti membuat desain katalog digital, ya, desain katalog digital. Nah, untuk itu selanjutnya yaitu adalah ketika kita sudah mengetahui apa itu media promosi, anak-anak juga harus tahu di sini ada 4 media promosi yang sangat populer, yang sangat sering digunakan, ya, yaitu adalah yang pertama media cetak, kemudian media promosi internet, kemudian media promosi produk, dan yang terakhir media promosi elektronik. Nah, disinilah anak-anak nanti setelah saya jelaskan keempat media promosi ini, anak-anak nanti bersama-sama dapat menganalisis mana ya yang media yang tepat untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang akan Pak Ilham berikan setelah ini, ya. Yang pertama anak-anak itu harus mengetahui media cetak dulu, media promosi cetak, jenis cetak, di mana ya media ini itu sangat populer sekali, ya, sangat populer sekali. Kenapa sangat populer? Ya, dikarenakan dia berbentuk cetak atau berbentuk fisik, ya, berbentuk fisik seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Banyak kita jumpai seperti flyer, brosur, ya, poster dan lain-lain. Nah, adapun kelebihan dari media jenis promosi cetak ini yaitu adalah dia akan sedikit bertahan lama, ya, contohnya seperti majalah,
terus kemudian seperti flyer dan sebagainya. Dia tidak langsung dibuang oleh pemiliknya, akan tapi disimpan, kemudian nanti sewaktu-waktu dia akan dibaca kembali. Nah, ini adalah fungsi atau keunggulan dari media promosi jenis cetak. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu adalah dia hanya berupa gambar, kemudian berupa teks, dan tidak dapat diisi video dan sebagainya. Ini kelemahannya, ya. Terus gampang rusak juga ya, gampang rusak kalau kena air hujan dan sebagainya. Nah, kemudian adapun yang kedua yaitu adalah media promosi jenis internet, ya, media promosi internet. Nah, di sini banyak sekali yang saat ini sering kita jumpai bersama-sama ya, sangat banyak sekali karena sekarang media promosi internet ini sangat populer sekali dan sangat berpengaruh sekali terhadap income atau terhadap pengeluaran perusahaan. Nah, di mana kita di sini memanfaatkan seperti Google Ads, ya, Google ADS, kemudian Facebook ADS, Instagram, kemudian WA, kemudian ada lagi Linktree, ya, ada lagi YouTube dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, di sini banyak sekali keunggulannya, yaitu adalah yang pertama, tidak banyak mengeluarkan biaya. Kenapa tidak mengeluarkan biaya? Karena di sini sifatnya hampir malah gratis ya. Tinggal kita membuat seperti katalog ya, seperti katalog digital, kemudian nanti kita rubah menjadi sebuah digital. Setelah itu kita tinggal upload saja ke dalam internet, YouTube, Facebook ADS, kemudian Google ADS dan sebagainya. Ini lebih murah dan lebih efektif. Akan tapi kekurangannya yaitu adalah ketika kita sudah memikirkan hal ini, kita juga harus memikirkan target utama kita. Nah, kalau produk kita yaitu adalah produk kopi ya, produk kopi siwalan. Jadi market kita tuh harus jelas ya, harus jelas kopi siwalan. Berarti kita targetnya adalah anak-anak muda ya, kalangan muda. Maka dari itu kita nembaknya harus ke kalangan usia ya 15 tahun sampai dengan 40 tahun lah ya. Cukup lah itu ya. Nah, itu nanti kita bisa memanfaatkan Facebook ADS. Kenapa? Dengan Facebook ADS itu kita bisa mengatur nih, ya, bisa mengatur rank berapa yang harus kita targetkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Facebook, juga kita YouTube. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google ADS. Kita juga bisa memanfaatkan Linktree ya, yang saat ini sangat populer sekali Linktree. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu adalah media promosi jenis produk ya. Media promosi jenis produk ini dapat kita jumpai seperti sponsor acara, kemudian seperti seperti contoh-contoh yang lain. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya nanti juga sama-sama banyak sekali. Untuk kekurangan untuk kelebihan sendiri, media jenis produk ini adalah dia juga hampir sama seperti media jenis cetak ya. Media jenis cetak di mana dia awet. Kemudian kalau contohnya di sini ya, contoh ketika kita ada sebuah acara, kemudian ada sebuah event, kita juga bisa memberikan supporting kepada pengelola acara. Kita tinggal masukkan saja, kita masukkan izin ke sana, otomatis kita mengeluarkan biaya tuh ya, baru produk kita bisa ditampilkan di sponsor acara mereka. Nah, itu pun tergantung biaya kita. Kalau kita mahal, biayanya pasti akan tampak lebih gede ya untuk ukuran iklan kita. Tapi kalau biaya kita yang rendah, otomatis kita ya dikasih space yang ringan, yang kecil juga itu ya. Kemudian ada lagi ya, itu kelebihan dan kekurangannya ya. Yang terakhir yaitu adalah media elektronik, di mana dalam media elektronik ini ya, media promosi elektronik ini biasa kita jumpai pada stasiun televisi ataupun stasiun radio ya, stasiun televisi dan stasiun radio, di mana pada stasiun televisi dan radio itu sangatlah berpengaruh terhadap si pembacanya ya, si penglihatnya, customernya atau masyarakat luas. Nah, itu adalah media elektronik. Nah, di mana ini keunggulannya sangat
besar sekali keunggulannya, di mana setiap orang atau setiap masyarakat itu pasti punya yang namanya TV, ya, pasti punya yang namanya TV. Nah, iklannya itu tidak hanya teks, tidak hanya gambar, adapun dia ada animasinya, ada videonya, kemudian langsung ada testimoni langsung dari modelnya. Itu adalah keunggulan dari stasiun TV. Ada juga yang menggunakan radio. Radio itu hanya suara, ya. Kalau hanya suara itu juga agak gimana ya, banyak juga yang masih digunakan sih, ya. Nah, akan tetapi di sini keempat media promosi yang populer ini sangat banyak sekali digunakan khususnya di negara kita, ya, bahkan dunia, ya, bahkan dunia. Untuk itu teman-teman semuanya, ya, anak-anak semuanya harus bisa nanti menentukan mana, ya, media promosi mana yang tepat, dan nanti mau ke arahnya mau kemana kalian mau membuat media promosi yang akan kalian buat nanti, gitu, ya. Untuk itu Pak Irham sudah siapkan, ya, studi kasusnya, ya. Dalam dunia desain grafis itu begitu penting bahwa media promosi sangatlah membantu para pengusaha untuk apa? Untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya supaya banyak dikenal oleh masyarakat luas dan imbasnya pada omset penjualan dan lain sebagainya, ya, pada pemasukannya, ya. Untuk itu kali ini anak-anak diminta untuk menganalisis media-media promosi yang tepat dan juga efektif serta yang tidak banyak mengeluarkan anggaran untuk membuat katalog digital sehingga mampu mendongkrak omset pendapatan pengusaha tersebut. Nah, ini adalah studi kasusnya, nanti anak-anak dapat menganalisisnya. Nah, setelah nanti anak-anak sudah mengetahui sudah menganalisis, kemudian sudah mengetahui itu permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus tersebut, anak-anak setelah itu menentukan jenis, ya, promosi apa yang tepat. Kemudian anak-anak setelah menentukan media promosi yang tepat, anak-anak kemudian membuat langsung membuat katalog digital. Nah, setelah kita membuat katalog digital, kemudian kita coba aplikasikan pada aplikasi yang sudah Pak Ilham siapkan, yaitu CorelDRAW, ya. Oke, mungkin itu yang terima kasih, ya. Mungkin itu yang bisa Pak Ilham sampaikan dalam pembukaan kali ini, ya, untuk pembukaan kali ini. Setelah itu anak-anak nanti akan Pak Ilham arahkan untuk bagaimana cara membuat desain katalog digital dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, kemudian kita digitalkan, ya. Baik, ayo kita membuka aplikasi CorelDRAW-nya, ya. Nah, baik, kita langsung saja, ya, kita mulai untuk membuat desain katalog digitalnya. Yang pertama kita siapkan dulu, ya, kita pilih file, ya, kemudian new atau Ctrl plus N, kemudian setelah itu kita muncul sini. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih rectangle tool, ya, kita tarik seukuran A4, ya, seukuran A4. Nah, kita lihat dulu ukuran A4 itu 21 kali 29,7. Ini kita buka dulu. Di sini kita isi 21 dan bawahnya kita diisi 29,7. Setelah itu kita tekan huruf P. Setelah kita tekan huruf P, dia pasti akan di tengah-tengah, ya. Dia di tengah-tengah. Setelah itu kita siapkan desainnya seperti apa, ya. Yang langkah kedua yaitu kita buat tulisan dulu, ya, katalog, ya, tulisan dulu katalog, ya. Kemudian kita copy paste saja, kita copy paste bawahnya, yaitu di sini tulisan kopi siwalan. Nah, ya. Setelah itu kita buat lagi teksnya, ya. Teksnya yaitu adalah kita coba teksnya menggunakan yang ada, ya. Ditanam di wilayah pegunungan
dengan iklim tropis dan ideal. Biji kopi Indonesia telah dikenal baik. Setelah kita membuat teksnya, ya, setelah kita membuat teksnya, kemudian kita desain dulu, ya, kita desain dulu untuk dalamnya, ya, untuk backgroundnya dan lain sebagainya. Kita buat lingkaran di sini, ya, kita buat lingkaran, kemudian ini backgroundnya kita kasih hitam, ya, karena apa namanya, kita produknya kopi, jadi kita kasih hitam aja. Kemudian ini kita kasih warna, nah, kalau warna seperti ini enggak, kasih warna kuning apa ya, ya. Oke, kita kasih warna agak emas-emas gitu, ya, warna yang agak keemasan. Nah, ini, cocoknya hilangkan. Kemudian kita objek power clip, place insert display, kita masukkan ke sini, ya. Kalau sudah, ya, kalau sudah, ini tinggal kita ganti warnanya. Warnanya juga sama, nggak apa-apa, ya. Kita ganti fontnya dulu, ganti font, ya. Font tadi kita sudah mencoba download font, kita pilih font yang ya, katalog, kita atur dulu di bawahnya. Ini kita bisa kasih tambahan garis, nah, kita perbesar dulu, nah, kita kasih garis bawah seperti ini supaya apa, supaya tampak lebih cantik, nah, seperti ini, ya, kita perbesar. Itu kopi siwalannya ini kita juga ganti fontnya supaya lebih apa ya, lebih menarik kali, ya, lebih menarik, ya. Ini kita lihat bagus nih, ini ya, kopi siwalan. Itu fits. Nah, sudah. Kalau sudah, di sini kita juga kasih warna putih. Kita kasih warna putih supaya kelihatan bagus. Kemudian kita perbesar, fontnya kita ganti, ya, kita ganti. Ini bagus nih, below
Mantap kali ya. Kita atur dulu di sini. Kita atur seperti ini. Terus setelah itu kita juga siapkan gambar-gambar yang lain ya. Kita siapkan gambar-gambar yang lain di sini. Saya coba menggunakan gambar yang ini bagus nih. Kita drag aja ke bawah, kita masukkan. Nah, kalau sudah kita objek, power clip, masukkan ke sini. Setelah itu kita buka aja. Kita perbesar gambarnya seperti ini. Ya. Baru kita kasih transparansi. Oke, ini ya. Seperti ini. Jadinya seperti ini, kawan. Menarik bukan? Ya. Di sini kata-katanya kita bisa taruh sini. Ya, kata-katanya kita bisa taruh sini. Kita agak ke atas sedikit, kita perbesar. Seperti ini ya kawan-kawannya. Oke. Kita juga bisa tambahkan gambar kopi di atasnya. Ya, gambar kopi ini kita taruh di atasnya biar tampak lebih elegan. Klik, kita balik posisinya seperti ini. Kita perbesar seperti ini, kawan-kawan. Setelah itu kita transparansi. Kita mainnya hanya transparansi aja ya. Nanti sudah kelihatan elegan sekali kalau kita sudah main seperti ini, main transparansi tools. Oke, kita taruh bawah seperti ini. Sudah nampak kelihatan elegansinya ya. Setelah itu jangan lupa di sini dikasih produknya Kopi Siwalan ya. Kita tampilkan produknya. Ya, kita tampilkan produknya di sini. Di sini anak-anak bisa coba motong dulu. Ya, dipotong dulu produknya supaya nanti kelihatan lebih elegansinya lebih tinggi ya. Ingat kalau motong ini harus teliti. Seperti ini.
Baik, ya. Kalau sudah kita trace seperti ini, kita drag, terus pilih intersect. Ini kita hapus saja. Udah kan? Jadi ya, kita perbesar di sini. Kita perbesar dulu nih ya, kopinya agar tampak lebih nikmat. Ini produk. Ini kita perbesar dulu menggunakan F12. Ya, kita kasih warna putih ya. Ini garis tepi namanya. Jadi seperti ini. Nah, kita grup dulu, kita coba ditaruh di sini, akan tampak lebih bagus kali ya. Seperti ini kali ya. Ini kita bisa coba ambil warna coklatnya dari sini, lebih bagus kali. Oh no. Oke, kita coba. Hidup enggak ya? Mati. Bagusan di sini. Ini kita coba kasih kotak sini ya. Kasih kotak seperti ini. Kasih warna ya. Terus kita pilih F12. Maaf. F12. Ya. Kita sudah. Kita taruh ya. Ini produknya juga bisa kita seperti ini kawan. Kita perkecil. Ini terus kemudian F12 lagi bisa. Di sini kita ganti garis putus-putus kayak gini ya. Oh no. Oke. Nah, seperti ini. Tampak akan lebih elegansinya tinggi. Oh. Contoh sederhananya kayak gini. Oh, yang ini tuh. Seperti ini. Oke, tampak. Oke, baik. Halaman awal sudah bisa, ini kasih aja tulisan 100% ya. 100% asli Indonesia.
Kita kasih warna putih. Baik, kita lanjut. Ini halaman 1, kita lanjut lagi. Ini kita bisa masuk di halaman kedua. Ini sekedar contoh aja ya, sekedar contoh aja. Pada nanti halaman kedua ini lebih nanti full color atau kali ya. Nah, seperti ini. Duplikat aja. Coba kita duplikat aja. Duplikat back. Pilih ini. Nah, ini kita tinggal aja atur. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Ya, kita hapus. Kemudian ini kopinya kita bisa perbesar lagi segini. Bisa perbesar lagi segini. Kemudian kita atur lagi untuk gradasinya supaya lebih ya, gradasinya kita atur. Oke. Nah, di sini kita bisa hapus. Kita hapus dulu. Kita hapus lagi. Ini kita hapus saja karena kita ingin membuat ini menjadi lebih seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, di sini kita bisa ganti fontnya dulu yang lebih cakep lagi. Kita cari yang lebih cakep lagi, kan banyak tuh ya, tadi saya downloadnya. Nah ini. Oh no. Tadi sudah download font. Jadi persiapannya gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita desain, alangkah lebih baiknya kita harus persiapkan font-fontnya terlebih dahulu. Nah, contoh ini seperti ini. Kita siapkan dulu font-fontnya. Nah, kalau sudah kita tinggal atur, kita tinggal desain saja seperti ini, kan lebih gimana ya, lebih enak dan lebih mudah, lebih cepat ya. Lebih mudah dan lebih cepat. Nah, seperti ini. P aja. Kemudian kita backdown. Ini dengan ini C. Kemudian kopinya kita kasih warna hitam. Oh no, putih. Nah, kopi siwalan. Tahukah kawan gitu ya? Di sini kan kita kawan. Nah, seperti ini. Kita pilih warna putih. Fontnya kita ganti yang font keren. Ini kita coba cari font yang keren. Nah, ini baru keren. Di sini kita bisa kasih efek seperti ini.
kita kasih efek seperti ini, 12 seperti ini. Kita duplikat kayak gini. Kita sudah buat seperti ini, taruh P ya, P. Ini kita jadikan blok P. Huruf P itu dibuat untuk di tengah-tengah ya kawan-kawan, di tengah-tengah. Di sini kita tulis lagi, Kopi Siwalan punya apa? Kita punya ini tinggal di copy paste saja di sini. Rasa khas Rembang ini ecek. Oke. Kita copy paste saja ke sini. Ini kemudian ini copy paste lagi, drag, Ctrl, tekan klik kanan, kemudian harga yang sangat terjangkau, baik. Yang terakhir di bawah ini praktis. Oke, blok aja. Kita kasih bayangan dikit-dikit kayak gini, biar tampak lebih elegan gitu ya. Kita kasih bayangan kayak gini. Kayak gini. Keren.
Oke, ini sudah ya. Terus kasih tagar di bawah ini supaya kaum muda itu lebih tertarik gitu ya. Kasih tagar sobat santai cuy. Di bawahnya juga bisa dikasih apa ya, semacam hiasan gini ya, biar tambah menarik gitu ya, orang-orang itu biar tambah tertarik ketika melihat tampilannya. Oke, power clip gitu. Nah, ini kita sudah masuk di pack kedua. Kemudian ini bahkan dua ya. Kalau kita tambah satu lagi kan nggak apa-apa ya. Kita tambah lagi satu untuk pack yang ketiga. Untuk pack yang ketiga ini kita bisa duplikat lagi aja, duplikat pack. Nah, ini masih sama. Nah, di sini yang diganti, yang di sini yang dirubah. Di sini. Kenapa harus kopi siwalan? Desain seperti ini ya kali ya. Ini backgroundnya diganti yang agak gimana ya, backgroundnya diganti yang polosan gini aja. Kan lebih tampak elegansinya lagi lebih tampak. Nah, di sini kita kasih foto produknya tadi yang ada. Ini kita copy aja. Kita taruh sini. Kita taruh di tengah-tengah. Kita perbesar. Seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan foto yang tadi, yang mana? Kita bisa tambahkan foto ini. Potong sebelah sini aja. Kita potong saja. Terus ini kita bisa masukkan objek power clip this inch. Kita besarkan seperti ini. Background.
tulisnya coba. Ini tetap tagar ini harus kita munculkan terus ya, tagar ini supaya apa, supaya anak-anak muda itu tetap mengenal kopi ini gitu. Seperti ini. Kita sudah jadi 3 objek yang akan kita jadikan PDF. Nah, anak-anak jangan lupa disimpan ya, disimpan produknya dulu. Desain katalog digital. Kita simpan. Setelah itu anak-anak bisa menyimpannya di PDF ya, ke dalam PDF supaya nanti bisa menjadi katalog digital PDF. Kita publish ke PDF, kemudian kita simpan dulu di tempat penyimpanan tadi kita ya. Kemudian di sini PDF set. Nah, itu anak-anak desain sederhana dari Pak Irham. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat langsung kita buat digitalnya. Dengan caranya gimana? Kita sudah siapkan di sini ya, kita siapkan di sini publisher ya. Kita searching ada publisher ya, pub.html5.com. Di sini nanti anak-anak bisa langsung login ya, loginnya dengan menggunakan Gmailnya masing-masing. Nah, kemudian kita langsung saja new book add ya, di sini new book, kemudian new book, titelnya di sini adalah katalog digital kopi siwalan. Kalau sudah begitu tinggal kita create. Nah, di sini sudah jadi bukunya ya. Kemudian kita klik aja bukunya, katalog kopi ini. Ini kita hapus supaya nggak membingungkan kita. Nah, katalognya add new book ya. Kemudian kita cari tadi yang sudah kita buat PDF-nya. Di posisinya di folder yang sudah kita buat tadi, kemudian desain katalog. Tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian kita next, kita pilih yang classical aja, next. Oke, kita pilih yang kopi ya, warna coklat ini, next. Kalau sudah seperti ini tinggal create. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Nah, sudah jadi. Kita tinggal bisa download, kita bisa share. Ya, ini kita share ke Facebook, ke Google Plus dan lain sebagainya. Bisa kita taruh di
apa namanya itu bisa kita taruh di di WA dan sebagainya. Nah, ini caranya untuk kita taruh WA gini ya. Klik copy aja, close, kemudian kita buka WA. Kita buka WA. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita kirimkan contoh di sini. Kita paste di sini, kita enter kirimkan. Nah, di sini kita tinggal klik aja nanti hasilnya. Kita klik. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini, buku digital. Nah, ini yang dinamakan dengan katalog digital. Jadi setelah kita desain di Corel Draw tadi, kemudian kita save ke PDF. Setelah itu kita taruh di di link namanya online, linknya namanya pubhtml5.com. Hasilnya seperti ini. Keren bukan? Ya, hasilnya akan tampak seperti ini. Lebih banyak kita membuatnya, pasti akan lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Tara, selesai. Terima kasih kawan-kawan. Tunggu tutorial-tutorial berikutnya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.